Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tentang limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri ini tentu berbeda dengan limit fungsi biasa yang kita pelajari sebelumnya. Nah, seperti apa itu perbedaannya? Langsung saja kita lihat teorema-teorema tentang limit fungsi trigonometri. Nah, ini adalah teorema yang pertama. Nah, kita bisa lihat bersama di sini ada 6. Yang pertama, limit T mendekati C, sin T itu sama dengan sin C. Jadi, pada fungsi trigonometri, kalau bentuknya tidak 0 per 0, ketika nilai T mendekati C disubstitusi ke sin T, kalau bentuknya tidak 0 per 0, maka langsung saja dimasukkan nilainya. Jadi sin T hasilnya sama dengan sin C. Dan begitu pun dengan cos, tan, kotangen, secant, dan cosecant. Jadi untuk teorema pertama ini saya kira tidak ada masalah. Yang perlu kita ketahui bersama adalah nilai setiap fungsi trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu seperti 0, 30, 45, 60, dan 90. Nah, kita harus mengetahui berapa nilai sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Nah, saya kira ini tidak perlu kita bahas di sini karena teman-teman sudah pelajari di pokok bahasan khusus untuk trigonometri. Nah, kita akan fokus ke limit trigonometri saja. Nah, yang perlu kita perdalam atau kita bahas lebih jauh di sini adalah teorema kedua. Nah, di sini ada juga 2 poin untuk teorema kedua ini. Yang pertama adalah limit T mendekati 0 sin T per T. Nah, menurut teorema kedua ini, limit T mendekati 0 sin T per T itu sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini, nah di sini letak masalahnya ketika T kita masukkan sin T, sin 0 itu sama dengan 0. Dibagi 0 itu bentuknya menjadi 0 per 0. Nah, sehingga menurut teorema kedua ini, jika sin T per T, limit T mendekati 0 sin T per T itu sama dengan 1. Untuk pembuktiannya, kita akan buat di video yang lainnya ya. Tapi hari ini saya cuma akan memberikan contoh dari penggunaan teorema limit T mendekati 0 sin T per T sama dengan 1. Jika ada soal limit trigonometri seperti ini, limit T mendekati 0 sin 3T per T. Nah, kita lihat bersama di sini bahwa dia modelnya tidak sama. Di sini 3T dan di bawah ini T. Nah, sementara teorema itu dia harus sama, sin T per T. Sehingga kita harus memodifikasi bentuknya supaya dia menjadi sama. Caranya adalah kita kalikan dengan 3 per 3. Jadi limit T mendekati 0, 3 per 3 itu kan hasilnya 1. Jadi kalau dikali dengan sin 3T per T itu tidak akan mengubah nilai. Nah, dari sini kita bisa mengalihkan penyebutnya. 3 dikali T. Kemudian, yang 3 di atas ini kita bisa keluarkan dari limit. Jadi 3 limit T mendekati 0 sin 3T per 3T. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat bahwa ini sudah sama ya.
Nah, sehingga nilai dari ini itu sama dengan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 dikali 1 sama dengan 3. Oke. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa melihat kalau di sini sin 3T per T itu hasilnya sama dengan 3. Kita lihat koefisien dari T yang ada di atas ini itu sama dengan 3. Koefisien T di sini ada 1. Ya. Sehingga 3 dibagi 1 sama dengan 3. Nah, apakah itu berlaku untuk semua jenis soal? Coba kalian buktikan ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke teorema 2 yang bagian poin kedua. Nah, limit T mendekati 0, 1 dikurang cos T per T itu sama dengan 0. Kalau kita substitusi juga ini bentuknya akan menjadi 0 per 0. Karena cos 0 itu hasilnya 1. Jadi 1 kurang 1, 0. Dibagi 0, ya bentuknya 0 per 0. Sehingga lahirlah teorema ini yang menggunakan definisi limit diperoleh bahwa hasilnya sama dengan 0. Nah, teorema ini kita bisa menggunakan untuk menyelesaikan soal-soal limit trigonometri yang menggunakan cos. Saya berikan juga contoh ya. Limit T mendekati 0, 1 dikurang cos T dibagi sin T. Oke, kita harus memodifikasi soal ini. Kita lihat di soal ini bahwa ada 2 macam ya. Ada 1 dikurang cos T. Berarti kita akan menggunakan poin teorema 2 yang kedua ini. Kemudian ada juga sin T. Berarti kita juga akan menggunakan yang poin pertama. Nah, kita harus modifikasi supaya bentuknya nanti sesuai dengan ini. Poin pertama dan poin kedua. Caranya adalah kita lihat di sini ada 1 kurang cos T, tapi tidak ada per T. Berarti kita harus mengalihkan dengan seper T. Begitupun dengan sin T. Ada sin T, tapi tidak ada pembagitnya T. Berarti kita harus kali dengan seper T juga. Sehingga kita peroleh limit T mendekati 0, 1 dikurang cos T. Nah, ini dikali dengan seper T. Sin T ini juga dikali dengan seper T. Nah, jadi seper T dibagi seper theta itu kan hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi dia tidak akan mengubah nilai. Sehingga kita dapatkan limit T mendekati 0, 1 dikurang cos T per T dibagi sin T per T. Oke, dari sini sudah kelihatan ya. Kita sudah pelajari juga pada teorema sebelumnya pada limit fungsi biasa, kalau pembagian itu bisa dipisah. Sehingga kalau kita memisahkan ini, limit yang di atas ini itu hasilnya sama dengan 0. Jadi 0 dibagi, kalau yang di bawah ini hasilnya sama dengan 1. Sehingga hasilnya sama dengan 0 bagi 1, 0. Oke, jadi seperti inilah penggunaan teorema kedua ini, poin pertama dan poin kedua. Nah, coba kalian latihan menggunakan soal yang serupa dengan ini. Baik, demikian pembahasan tentang limit fungsi trigonometri. Saya yakin masih banyak sekali soal-soal yang berkaitan dengan ini. Teman-teman bisa belajar latihan menjawab soal-soal tersebut. Sekian, kita akan pindah ke limit tak hingga pada video selanjutnya.